Habib Bahar bin Smith lagi di roasting oleh Johan Riyadi nih alias Guru Gembul. Guru Gembul ini adalah seorang pendidik sekaligus konten kreator. Nah, dia bilang kalau Bahar itu ulama palsu alias gadungan. Yang jadi alasan Bahar nggak bisa baca kitab kuning. Kitab kuning ini adalah kitab yang pakai tulisan Arab yang nggak pakai harokat. Nah, waktu itu Bahar diundang di podcast Refli Harun dan membaca kitab kuning. Anehnya, cara baca Bahar ini belepotan dan tak lazim. Biasanya kalau baca kitab kuning dimulai dari kanan ke kiri, tapi Bahar sebaliknya. Guru Gembul juga menuduh Bahar sering pakai hadis palsu dan pamer kekayaan. FYI, Bahar emang dikenal Habib yang kontroversial. Ceramahnya sering provokatif dan beberapa kali berurusan dengan hukum. Perilaku Bahar banyak dikritik orang karena tak mencerminkan ajaran Islam dan keturunan Nabi. Habib itu gimana? Si buat leret atau soal mau sweeping Habib? Habib apa? Suruh sweeping anak gitu? Suruh datang, suruh sweeping anak. Karena mau lihat nyalinya dia. Coba suruh sweeping anak. Jelas, alamat anak itu jelas. Suruh sweeping coba. Coba suruh sweeping. Dia mau sweeping Habaib. Suruh sweeping anak. Pondok pesantren Tajul Alawiyin, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Bogor. Sudah datang. Boleh mau sweeping. Kalau nggak dia pulang tinggal kepala bukan anak Bahar bin Smith. Kalau dia pulang bukan kepala bukan anak Indonesia Timur. Bukan anak orang Sulawesi. Banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya. Terus kemudian mau bertindak semena-mena. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti. Ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Assalamualaikum Beb, mau nanya teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berdakwah, apa sia-sia gelar keturunan Nabinya? Enggak lah. Sekarang saya tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu habib. Karena ini zatiyun, masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di
Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Hidup lagi di sini. Selagi masih ada ini, negeri tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan aman. Semakin miskin, semakin tarut tarut terobati. Ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallu ala Muhammad. Banyak, goblok, acak-acak bangsa, rakyat kita beras mahal, Baik, pada musik. Rakyat menjerit, beras mahal. Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Penjarakan Jokowi! Miskinkan Jokowi! Cabut hak politiknya! Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, ya, tidak mau dibodohi lagi. Orang-orang atau pecundang-pecundang pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat, kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Takbir! Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habib ya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia
atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, aku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo dalam bidang apa, prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj. Berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa, gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena ada saudara. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin, dan kripto lainnya.
Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Beberapa waktu ini kita selalu dicekoki berita-berita yang tidak mengenakan hati. Mulai dari rencana kenaikan pajak yang dari 10% menjadi 12%. Rencana kenaikan listrik dan BBM. Rencana naiknya harga minyak goreng. Uang kuliah yang setinggi langit. Dan baru-baru ini Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah punya rencana memotong gaji seluruh karyawan. Baik itu karyawan negeri maupun karyawan swasta. Sebesar 3% dari total gaji. Dan dimasukkan ke dalam satu unit bisnis pemerintah yang bernama Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Itu artinya kalau kalian pegawai negeri ataupun swasta, gaji kalian akan dipotong 3% lagi sesudah dipotong pajak penghasilan dan BPJS dan potongan-potongan lain termasuk potongan pinjaman ke perusahaan kalau ada pinjaman. Menarik kan? Ada potongan lagi dari gaji di luar potongan-potongan lainnya. Jadi bukan itu saja yang dikhawatirkan dengan pemotongan gaji sebanyak 3% itu. Kita sudah paham semua bahwa jenis pemotongan gaji ini sudah berjalan lama di unit-unit usaha pemerintah sebelumnya. Seperti di Asabri dan Jiwasraya. Uang dari rakyat dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan dikelola oleh pemerintah lewat produk-produk investasi seperti saham, obligasi, dan lain-lainnya. Dan hasilnya, dana pensiun di Asabri dikorupsi sebesar 23 triliun rupiah. Dana yang mengendap di Jiwasraya dikorupsi sebesar 17 triliun rupiah. Mega korupsi yang terjadi di kedua lembaga ini sebenarnya tidak mengagetkan karena sudah tercium sejak lama. Potongan buat tabungan perumahan rakyat sebesar 3% dari total gaji, baik untuk pegawai negeri ataupun swasta ini, dimaksudkan pemerintah supaya rakyat bisa menikmati rumah yang akan dibangun pemerintah nantinya. Jadi begini ya, ibaratnya kamu punya gaji sebesar 3 juta rupiah. Akan dipotong sebesar 3%-nya atau Rp90.000 lah setiap bulannya. Jadi selama setahun kamu harus nabung di Tapera sebanyak 90.000 kali 12 bulan. Atau sama dengan Rp1.080.000 per tahun. Kalau dipotong lagi 10 tahun berarti Anda sudah nabung di Tapera sebanyak Rp10.800.000 per 10 tahun. Tapera ini gak ada bedanya dengan Asabri dan Jiwasraya. Sama-sama mengumpulkan uang rakyat dan diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi dalam perjalanannya, belajar dari kasus yang sudah-sudah, akhirnya punya potensi bobol lagi karena ketidakbecusan pengelola dana. Ketidakbecusan orang pemerintah mengelola dana masyarakat sebesar puluhan triliun rupiah itu
ditambah kong kali kong dengan mafia investasi, membuat akhirnya rakyat lagi yang menjadi korban. Apakah uang 10 juta rupiah yang ditabung selama 10 tahun itu bisa buat beli rumah? Sulit sekali. Di tengah harga rumah yang terus-menerus naik tinggi. Bahkan uang 10 juta rupiah yang ditabung selama 10 tahun itu buat uang muka sebuah rumah saja bahkan bisa dibilang tidak cukup. Belum lagi nanti kalau ada inflasi, kenaikan harga bahan bangunan, kenaikan harga tanah. Padahal gaji kita naiknya tidak tinggi. Dan sebenarnya model pemotongan gaji seperti tapera ini memberatkan rakyat. Apalagi buat mereka yang swasta, yang sudah gajinya kecil. Potongan setiap bulannya banyak, mulai dari BPJS sampai pemotongan upah karena pinjaman. Belum lagi harus mikirin listrik yang bisa saja naik sewaktu-waktu. BBM pulang pergi dan sekolah anak serta harga bahan makanan yang nggak bisa dijaga kapan naiknya. Entah apa yang ada di dalam pikiran pemerintah sekarang. Mereka hanya sibuk memotong dan memerah keringat rakyatnya sampai tetes terakhir tanpa memberikan solusi pendapatan yang lebih tinggi dari sekarang. BP Tapra atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Saya coba ulas singkat aja. Pertama, Tapra bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta atau bagi rakyat lah. Yang wajib menjadi peserta Tapra adalah seluruh ASN, TNI, Polri, ya, juga pekerja swasta dan pekerja mandiri atau contoh konkretnya adalah pelaku usaha kelontong lah ya gampangnya yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan minimal UMR atau di atas UMR. Jadi setiap mereka yang penghasilannya UMR atau di atas UMR tanpa pengecualian wajib menjadi peserta Tapra. Nah ini justru yang mau saya bahas yaitu frasa wajib ya, wajib WAJIB menjadi peserta Tapra. Lalu bagaimana mekanismenya? Begini. Peserta Tapra ditarik semacam simpanan ya, uangnya ditarik sebesar 3% dari gajinya. Di mana 2,5% dibayarkan oleh si peserta dan 0,5% sisanya dibayarkan oleh si pemberi kerja atau perusahaan tempat si peserta itu bekerja. Jadi setelah si peserta tersebut pensiun atau ketika si peserta udah berusia 58 tahun ya, seluruh iuran si peserta plus uang hasil timbal, hasil investasi dari uang yang ditabung peserta akan diberikan kepada si peserta. Lalu apa aja sih manfaat Tapra? Jadi gini, manfaat Tapra adalah menyediakan pendanaan yang dihimpun dari simpanan dan imbal hasil investasi untuk 3 hal. Pertama, untuk pembiayaan membeli rumah, ya misalnya untuk DP rumah, untuk cicilan rumah, ya misalnya begitulah. Nah, yang kedua untuk pembiayaan membangun rumah. Jadi kalau yang pertama itu untuk beli rumah, yang kedua untuk bangun rumah. Nah ini nih, yang ketiga adalah untuk renovasi rumah. Tujuan dan manfaatnya sih bagus ya. Nah, sampai sini ya, saya pikir kalau pengelolanya nggak korup alias akuntabel, ya bagus-bagus aja sih. Tapi begini, konsep ini pun sebetulnya redundant atau tumpang tindih dengan konsep jaminan hari tua yang dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja yang juga menyediakan ruang untuk tabungan buat membeli, membuat, dan merenovasi rumah. Jadi publik bertanya, kalau sudah ada BPJS Tenaga Kerja yang punya komponen jaminan hari tua untuk perumahan rakyat yang skemanya juga mirip Tapra, lalu ngapain ada Tapra lagi? Begini, saya adalah pendukung pemerintah, tapi saya harus jujur bahwa saya nggak setuju pegawai swasta dan pekerja mandiri seperti ya pelaku usaha mikro seperti ya kelontong tadilah ya, diwajibkan untuk menjadi peserta Tapra. Kalau ASN, TNI, Polri, oke lah, karena mereka adalah bagian dari pemerintah, sehingga mereka wajib menyukseskan program pemerintah. Tapi kalau pekerja swasta, menurut saya sih enggak ya. Kenapa? Karena kalau konsepnya adalah tabungan, seharusnya dia bersifat sukarela. Kita nabung, ya kita yang memutuskan mau nabung apa enggak. Kalaupun mau, besarannya berapa? Ya kecuali ASN dan TNI Polri ya. Apalagi menjadi peserta Tapra ini bersifat wajib, bukan opsional. Ini adalah salah satu kritik yang menghujani PP Tapra saat ini. Saya sendiri sebagai pembelajar kesejahteraan jadi bingung. Untuk apa ada 2 program yang sangat mirip ini diadakan? Ya.
Akibatnya, karena keduanya diambil dari gaji pekerja, maka wajar kemudian pekerja merasa diberatkan. Teman-teman, ramai banget orang yang nyerang pemerintah terkait lahirnya PP ini. Saya telusuri lagi proses pembuatan undang-undang tersebut, dan saya temukan bahwa pertama, dalam pembahasan RUU tersebut ya, sewaktu Undang-Undang Tapra ini masih menjadi RUU, yang paling ngotot untuk RUU tersebut disahkan adalah PDIP dan PKS. Dikutip dari laman resmi DPR RI, justru pemerintah yang resisten terhadap RUU ini saat itu ya. Dan fraksi PDIP yang ngotot banget RUU ini segera disahkan. Ketika PKS adalah salah satu pihak yang juga paling ngotot RUU Tapra ini disahkan. Tapi kemudian muncul jadi pahlawan kesorean. Dikutip dari laman resmi PKS, pada tahun 2013 lalu, fraksi PKS DPR RI mengapresiasi berbagai pihak yang mendukung lahirnya rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapra ini. Bukan hanya mendukung, bahkan fraksi PKS sudah menyatakan besaran pungutan simpanan seperti yang dibilang oleh Sekretaris FPKS Pak Abdul Hakim ini. Detikcom memberitakan PKS meminta aturan ini dievaluasi. RMOL memberitakan Pak Mardani khawatir Tapra akan seperti Jiwasraya dan Asabri. Bisnis.com memberitakan PKS protes iuran Tapra. Muka dua dong PKS. Teman-teman, saya geli sendiri ketika melihat PKS menjatuhkan blame kepada pemerintah atas PP ini. Jika pemerintah resisten terhadap RUU ini, Ketua Pansus RUU yang juga berasal dari fraksi PDIP, Pak Yosef Umar Hadi bilang, baru kali ini saya menjadi anggota Dewan. Dalam membahas RUU, pemerintahnya tidak pede atau percaya diri ya. Ini suatu kemunduran, berarti pemerintah tidak berani ambil risiko, kata Bang Yosef. Wow. Lalu ketika undang-undang ini disahkan dan aturan pelaksananya juga sudah dibuat dalam bentuk PP ya, sebagai kewajiban pemerintah, kenapa PDIP kemudian mau muncul sebagai pahlawan kesiangan yang si paling peduli buruh? Jadi saya juga punya kritik terhadap Tapra ini, tapi saya bingung kenapa ya para legislator kita ya, terutama yang dulunya mendesak agar undang-undang Tapra ini segera disahkan, dan ketika disahkan dan ketika aturan pelaksananya dibuat, justru mereka yang seolah muncul bak pahlawan kesiangan. Ada. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nazabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA. Sebelum koar-koar di atas mimbar, dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab
Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab, bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia. Siapapun orangnya, mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.